Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di ruang podcast bareng aku Baba. Kali ini kita akan belajar mengakses metode menakjubkan dari mukjizat para nabi. Walaupun kita bukan nabi dan jangan sekali-kali berpikir sedikit pun tentang probabilitas untuk menjadi nabi, tapi 25 nabi yang kita imani itu diutus untuk menjadi suri tauladan. Baik yang kita dapat dari kisahnya, ada yang kita dapat dari hikmah, ucapannya, dan juga tindakannya bagi kita semua umat manusia. Dan karena para nabi menjadi nabi atau menjadi rasul untuk menjadi suri tauladan, maka hikmah dari perjalanan mereka sudah sepatutnya kita pelajari dan sebaiknya kita tiru. Ada sebuah metode atau boleh dikatakan terdapat pola yang ada pada mereka, para nabi. Kita ambil beberapa kisah saja untuk mengambil sebuah pelajaran atau metode penting. Ada kisah dari Nabi Musa yang dari banyaknya mukjizat darinya ada dua kejadian besar yang menjadi hikmah. Yang pertama, ketika beliau melawan para penyihir yang mengeluarkan ular-ular dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, "Wahai Musa, lemparkan tongkatmu." Dan seketika tongkatnya berubah menjadi ular besar yang melahap habis semua ular penyihir. Dan kejadian di mana Nabi Musa sampai di tepi lautan. Dan Allah perintahkan, "Pukulkan tongkatmu, wahai Musa." Dan seketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya, lautan itu pun terbelah. Ada kisah juga dari Nabi Muhammad ketika Rasulullah memerintahkan pohon kurma untuk merunduk dan menjatuhkan buahnya. Dan sebuah pohon yang berjalan mendatanginya di hadapan orang Badui. Dan Rasulullah memerintahkan untuk kembali, maka pohon kurma itu pun kembali. Atau saat Nabi Muhammad memerintahkan bulan untuk terbelah. Banyak di antara kita yang fokus pada tongkatnya Nabi Musa. Dan atau bagaimana metode memanggil pohon seperti Nabi Muhammad. Jadi fokusnya pada aktivitasnya dan malah pada bendanya yang akhirnya tidak bisa kita pungkiri, bahkan sekarang banyak dijual kayu bahan tongkat Nabi Musa. Tidak salah. Siapa tahu memang ketika membeli tasbih atau apapun itu bisa mengingatkan kalau memang kayu itu secara sejarah memang benar bahan tongkatnya Nabi Musa, bisa mengingatkan kita kepada perjuangan Nabi Musa. Tapi kita juga perlu belajar pada fokus yang sebaiknya kita fokuskan, pada tujuan yang seharusnya kita fokuskan dari kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular, atau ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya dan lautan terbelah. Agar kita jangan salah fokus. Fokus kita adalah pada apa yang dibalik itu. Yang perlu kita sadari bersama adalah saat Nabi Musa melempar dan memukulkan tongkatnya, dan Nabi Muhammad saat memerintahkan pohon untuk berjalan,
Semua itu dilakukan dengan kesadaran atas kuasa Allah. Yang perlu kita sadari adalah perlunya kesadaran yang paling tinggi bahwa tiada kekuasaan melebihi kekuasaannya. Dan saat Allah memerintahkan, "Wahai Musa, lemparkan tongkatmu," Nabi Musa tidak terlalu banyak bertanya atau berargumen. Kalau boleh saya mengutip perkataan Habib Novel Alaidrus. Beliau mengatakan, "Ojo kakean mikir, rasah kakean takon." Jangan terlalu banyak berpikir dan jangan terlalu banyak bertanya. Kalau pada saat itu Nabi Musa terlalu banyak bertanya, nanti gimana kalau tak lempar terus akan terjadi apa? Kapan lemparnya nih? Gimana ngelemparnya nih? Kok lemparnya gimana? Ya lempar saja. Atau Nabi Muhammad, ini nanti pohon tak panggil ini mau nyamperin gak ya? Cara manggilnya gimana ya? Ini bulan cara belahnya gimana ya segede gitu? Tapi tidak begitu. Karena keyakinan mereka sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu mendengarkan kesadaran ketuhanan, lemparkan maka dilemparkannya, pukulkan maka dipukulkannya, tanpa terlalu banyak bertanya. Panggil maka dipanggil, katakan saksikanlah, saksikanlah, dan bulan mulai terbelah. Dari pola ini kita bisa belajar bahwa bukannya tidak boleh berpikir sama sekali, tapi tidak banyak berpikir. Jadi tidak banyak berpikir, belajar tentang bagaimana kita tidak ragu atas kekuasaan Allah dan bagaimana kita mengimani campur tangan Allah saat kita melakukan atau memulai segala sesuatu. Jadi jika kita jarang sekali merasakan hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang sifatnya kuantum, percepatan, amati bahwa mungkin bisa jadi kita masih sering sekali merawat keraguan dan terlalu banyak bertanya-tanya tanpa segera melangkah. Dan mungkin kita sering mengabaikan kesadaran yang terbesar, yaitu kesadaran ketuhanan. Kesadaran akan keajaiban peran Allah. Yang dalam hal ini keajaiban peran kekuasaan Allah sering sekali tidak logis dan tidak bisa dilogikakan. Itulah kenapa dalam mengakses bantuan Allah, kita sering mendengar istilah dari arah yang tak disangka-sangka. Dalam konteks ini, metode terbaik dari mendapatkan keajaiban yang menakjubkan adalah tidak terlalu banyak bertanya tentang bagaimana metodenya dan bagaimana caranya. Karena metode terbaik adalah tidak terlalu sibuk dengan metode, tapi rawatlah kesadaran akan kekuasaan dan campur tangan Allah, dan rawatlah iman. Maka kita akan diliputi oleh hal-hal yang menakjubkan, yang sering sekali ciri-cirinya kita sering sekali dengar atau sering sekali kita rasakan muncul dalam telinga kita, ucapan kita, atau terasa sekali dalam hati kita bahwa pemberian Tuhan, pemberian Allah itu selalu dari arah yang tak disangka-sangka. Dan itu adalah seindah-indahnya penerimaan kita. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan di ruang podcast masih bersama Baba. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.